Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Bapak Udan dalam pelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya agar yang kita lakukan bernilai ibadah, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah nasionalisme kita, selanjutnya mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hitungan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Di sana aku berdiri, Indonesia berbangsa, bangsa yang terdiriku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bantulah jiwanya, bantulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, mari bersama-sama kita membaca Pancasila. Hitungan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Sehat? Saya kurang sehat? Tidak ya? Pikir aja sehat semuanya kan? Semester baru, semangat baru ya. Saya tanya dulu siapa yang tidak masuk hari ini? Ini tidak masuk ya? Nanti masuk semuanya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, di pertemuan yang kemarin, Bapak sudah menjelaskan tentang surah Al-Anbiya, bagaimana cara membaca surah tersebut dengan benar dan tartil.
kita membaca berusaha benar dan berusaha tertib. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajar kepada kalian dengan model pembelajaran project atau PJBL, Project Based Learning. Nanti kalian mencari terjemahnya. Kemudian, kalau sudah paham terjemahnya, kalian nanti akan membuat poster kreatif. Gitu. Jadi, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan kandungan surah Al-Anbiya. Kriterianya apa saja? Siswa dapat menyebutkan terjemah. Kemudian siswa dapat menyebutkan isi pokok ayat. Tuh. Yang kedua, menerangkan. Siswa dapat mengaitkan kandungan surah Al-Anbiya ayat 30 dengan kehidupan sehari-hari. Berarti kalian nanti harus mampu memberikan contoh di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kandungan dari surah Al-Anbiya ayat 30. Yang terakhir, siswa dapat menghubungkan nilai-nilai akhlak sosial dan budaya dalam kehidupan sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat 30. Jadi kalian dapat mengidentifikasi di lingkungan sekitar kalian itu yang sudah dilakukan oleh diri kalian sendiri dan dilakukan oleh masyarakat yang terkait dengan surah Al-Anbiya ayat 30, yaitu tentang pentingnya air dalam kehidupan. Baiklah anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian, kita nonton video terlebih dahulu. Video ini tentang lingkungan yang selesai kalian. Kalian sudah menonton video barusan, banyak hal yang bisa kita dalam video itu tentang menjaga lingkungan dengan menjaga air dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti atau kegiatan inti, Bapak punya beberapa pertanyaan pembantu yang bisa angkat tangan kemudian dijawab ya. Yang pertama, untuk memahami isi Al-Quran yang berbahasa Arab, kita perlu melakukan apa? Ya, kita apa? Terjemah. Baik, tepuk tangan untuk kita. Mengapa terjemah sangat membantu dalam memahami isi ayat? Siapa yang bisa? Mari bilang. Baik sekali, tepuk tangan untuk pekerjaan. Ya. Dalam terjemahan surah Al-Anbiya ayat 30 disebutkan tentang air. Apa sih pentingnya air bagi hidup? Siapa yang bisa jawab? Sakinah? Karena air penting bagi kehidupan. Jika tidak ada air, manusia tidak akan bisa bertani. Bagus sekali, silakan untuk Sakinah. Baiklah anak-anak, segala tujuan pembelajaran sudah saya share di grup. Juga kelompok sudah saya bentuk. Nah, dalam kegiatan inti kali ini sesuai dengan kelompok yang Bapak bentuk, silakan anak-anak berkumpul untuk
ya sudah di LK2, yaitu tentang pemahaman isi ayat. Di situ ada cara atau lembar atau tugas yang sudah dibagikan. Silakan dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan yang ada di LKPD itu. Kerjakan yang nomor 1, 2, 3, dan 4 terlebih dahulu. Silakan diambil tentunya, dikerjakan secara berkelompok. Baik anak-anak, sudah diisi semuanya. Langkah selanjutnya, kegiatan selanjutnya seperti anjuran Bapak kemarin, satu kelompok membawa satu HP, kemudian mendesain poster sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat 30 tentang air bagi kehidupan. Jadi setiap kelompok silakan untuk membuka HP-nya, membuka kanvanya, kemudian langsung untuk membuat konsep poster yang akan kalian buat. Silakan dikerjakan berkelompok. Saya harap semuanya aktif dalam kegiatan kelompok kali ini. Baiklah anak-anak, kalian sudah membuat poster kreatif, sudah mencetaknya, dan kita berkelompok nanti memasang posternya di papan tulis. Gunakan isolasi dan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan memasang secara bergantian. Kelompok 1 dulu silakan dipasang di paling barat ya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Urutan presentasi sekarang adalah giliran kelompok 2. Siapa perwakilan nomor 2? Silakan, Argila dan Panima dulu. Dijelaskan. Yang keras ya.
Ya. Kami dari kelompok 2 membuat konten minum air putih. Kenapa? Karena air putih sangat penting bagi kehidupan kita dan juga membuat badan kita semakin sehat. Kebanyakan anak sekarang suka dengan air putih dan juga lebih sering membeli minuman-minuman yang kurang sehat dan cepat saji seperti es boba dan lain-lain yang mungkin kurang sehat. Seperti surat Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan bahwa air adalah sumber dari kehidupan manusia. Ya. Baiklah, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Afia, ditanya apa? Kalau tidak suka air putih bagaimana? Jawab. Teman-teman, marilah kita meminum air putih banyak-banyaknya agar kita menjadi sehat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung dari pembelajaran. Sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tentang pentingnya air bagi kehidupan. Anak, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kali ini. Bapak akan menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kali ini sesuai dengan apa yang kalian buat dalam poster. Jadi surah Al-Anbiya mengajarkan tentang melestarikan alam, menjaga alam, dan pentingnya air bagi kehidupan. Kelompok 1 memberikan anjuran dalam posternya untuk hemat air di sekolah. Karena kalian setelah ujian di sekolah itu biasanya sering berjalan dan sebagainya, itu dikurangi untuk menghemat air. Kelompok 2 tadi menjelaskan tentang pentingnya air putih, meminum air putih, kurangi minuman yang bersoda, kurangi boba dan sebagainya, minum air putih sesuai dengan anjuran dari pihak kesehatan. Kemudian menjaga air tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, agar air tetap bersih dan bisa digunakan untuk anak-anak kita. Kemudian kita di rumah juga anjurkan oleh Bapak untuk menggunakan air secukupnya. Jangan sampai keran di kamar mandi itu terus mengalir tanpa kontrol sehingga banyak air yang terbuang dengan sia-sia. Simpulannya anak-anak, menurut surah Al-Anbiya ayat 30, air sangat penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, pentingnya air itu harus kita jaga supaya air itu juga bisa menjaga kehidupan kita. Bapak akan bertanya kepada kalian, bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran yang telah kita lalui baru saja? Mohon komentarnya. Silakan. Ya, terima kasih. Sampaikan bahwa sangat singkat sekali waktu menggunakan HP mengedit gambar di Canva itu sangat menyenangkan. Ada yang berpikir seperti itu juga? Semuanya gitu suka? Suka pembelajaran dengan menggunakan HP? Suka? Enggak bawa ke sekolah? Kalau suka, itu akan jadi pertimbangan buat Bapak dan akan menjadi perhatian supaya nanti pembelajaran seperti ini bisa diterapkan lebih banyak di selanjutnya. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak menyampaikan pertemuan kita yang selanjutnya kita tetap akan mengerjakan LKPD, LK ke-3.
nanti Bapak share di grup kalian pelajari LK3 itu tentang integrasi surah Al-Anbiya ayat 30 dengan disiplin ilmu yang baik. Saya harap di rumah nanti kalian sudah mempelajarinya supaya ketika menerima pembelajaran di kelas kalian sudah siap. Kalian sudah punya bekal untuk belajar, gitu ya. Karena Bapak ada jam di kelas selanjutnya, kelas 7D, maka kegiatan hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi